Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua hari ini sehat. Sekarang Ibu akan memberikan materi untuk kelas 11 semua jurusan IPA, IPS, dan Syariah. Materinya membahas tentang pakaian dan perhiasan muslimah. Tema ini sangat familiar, berkaitan dengan perilaku hidup sehari-hari yang kita pakai. Pakaian dan perhiasan muslimah, bagaimana pakaian dan perhiasan muslimah yang kita kenakan dalam keseharian itu tidak menyalahi aturan fikih yang berlaku. Sebelumnya akan Ibu bacakan dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban wanita muslimah untuk berpakaian sesuai dengan aturan syariat Islam. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian. Untuk apa pakaian itu? Yaitu untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Dalam ayat ini diterangkan secara jelas bahwa pakaian, fungsi dari pakaian adalah untuk menutup aurat, itu utamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang aurat, beliau menjawab, "Ihfadz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Kemudian Nabi ditanya lagi. Nabi ditanya, bagaimana jika satu kaum berkumpul satu dengan yang lainnya? Lalu Nabi menjawab, ini stata'ta alla yaronnaha ahadun fala yaronnaha. Jika engkau bisa membuat orang lain tidak melihat auratmu, maka berusahalah jangan sampai dia melihat auratmu. Artinya, pakaian yang kita kenakan, baik kita sendiri ataupun juga ketika kita sedang bersama orang lain, berkumpul dengan orang lain, di sini Nabi menjawab bahwa berusahalah jangan sampai dia melihatnya. Artinya, kewajiban menutup aurat itu adalah hal yang harus dilakukan. Lalu kemudian Nabi ditanya lagi, bagaimana jika seseorang itu sedang sendirian? Beliau kembali ditanya, bagaimana jika seseorang itu sedang sendirian? Rasulullah menjawab, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nasi. Ia lebih patut malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Itulah kedudukan aurat. Betapa Nabi menjelaskan dengan terang bahwasanya aurat itu wajib ditutup. Baik ketika kita ini sedang bersama orang lain, sesama wanita, bersama dengan laki-laki yang muhrim ataupun yang bukan muhrim. Bahkan lebih spesifik, Nabi menjawab, bagaimana jika dia sendiri? Kata Nabi, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Ia lebih patut malu kepada Allah. Artinya, kedudukan aurat itu harus ditutup. Baik dia sedang bersama orang lain, bersama orang yang bukan muhrimnya, bahkan ketika sendiri pun, kata Nabi, ya setidaknya orang itu malu kepada Allah. Sehingga aurat tetap ditutup, tetap berpakaian menutup auratnya. Lalu kemudian apa syarat wajib atau bagaimana sih syarat wajibnya pakaian muslimah itu? Pertama, tentu saja yang menutup aurat.
Kemudian yang kedua, pakaian itu bukan sebagai hiasan. Pakaian memang hiasan, tetapi lebih spesifik lagi nanti akan Ibu jelaskan apa sih yang dimaksud pakaian bukan sebagai hiasan. Kemudian yang ketiga, harus tebal, tidak transparan. Kemudian juga harus lebar, tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Yang berikutnya yaitu tidak dipakaikan wewangian secara berlebihan. Boleh tidaknya wanita ini memakai wewangian nanti dibahas dalam fikih wanita yang akan Ibu sampaikan materi-materi berikutnya. Kemudian juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir. Kemudian juga tidak boleh berpakaian secara syuhro, atau pakaian yang kita pakai itu bukan pakaian syuhro, bukan pakaian yang merupakan sensasional atau ketenaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah syarat wajib pakaian wanita muslimah menutup seluruh badan. Menutup seluruh badan, batasan aurat wanita itu adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, itu secara fikih sudah jelas. Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak. Apa buktinya bahwa wajah ini tidak termasuk dalam aurat? Buktinya ketika wanita ini akan dipinang, akan dikhitbah oleh laki-laki, laki-laki diperbolehkan saja melihat wajah dari calon istrinya. Dan ketika sholat, kita tidak diwajibkan untuk menutup wajahnya, karenanya wajah dan telapak tangan itu bukan bagian dari aurat. Tetapi seluruh badan selain wajah dan telapak tangan, maka itu adalah aurat yang wajib ditutup. Lalu kemudian yang kedua, syarat wajib pakaian muslimah yang kedua adalah pakaian yang kita pakai ini bukan sebagai hiasan. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa pakaian itu fungsinya selain menutup aurat juga perhiasan bagimu. Itu betul, perhiasan bagimu. Tetapi ada batasan atau larangan yang disebut dalam berpakaian itu tabarruj. Tabarruj itu artinya wanita ini memperlihatkan, menunjukkan keindahan hiasan tubuhnya dengan sangat berlebihan, dengan sangat banyak, sehingga orang akan beralih perhatiannya dari pakaian yang kita pakai. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Artinya tidak boleh berlebihan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dilarang tabarruj. Tabarruj itu berlebihan, menunjukkan lekuk tubuh yang luar biasa sampai seperti nampak tidak berpakaian. Tuh. Kemudian syarat yang berikutnya harus tebal, tentu saja harus tebal, tidak transparan. Jangan kemudian kamu pakai baju tapi bajunya tuh merayang, nggak pakai puring, kelihatan buah dadanya, umpamanya, itu dilarang. Harus tebal, kemudian tidak boleh transparan, harus lebar, tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Itu pantat sampai ngejeplak umpamanya. Nah, itu memang tidak diperbolehkan secara fikih. Lalu juga tidak dipakaikan wewangian yang berlebihan, yang menyengat, sehingga kita lewat, orang itu menjadi teralihkan perhatiannya karena wangi yang kita pakai yang sangat berlebihan. Radius sekian meter wanginya sudah sampai ke perkumpulan orang-orang. Nah, itu memang tidak dibenarkan. Dan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, pakaian laki-laki, baik motif ataupun juga modelnya. Contoh umpamanya, sekarang boleh tidak sih Bu, wanita memakai celana? Ibu kira boleh? Boleh saja, asalkan celana yang kita pakai celana perempuan, bukan celana laki-laki. Tidak kemudian ketat sekali. Celana kulot umpamanya, nah, itu adalah celana, tetapi celana yang dikhususkan untuk perempuan, untuk wanita. Atau dari motif contohnya, boleh nggak sih laki-laki dan perempuan sama-sama memakai kemeja? Boleh, tetapi kemeja yang dipakai antara laki-laki dengan perempuan tentu tidak sama dari motifnya. Contoh umpamanya, kalau laki-laki
motifnya mungkin bisa jadi gambarnya ular atau macan. Tapi kalau perempuan boleh tidak secara fikih memakai kemeja dengan motif itu? Tidak boleh, itu tidak sesuai dengan kaidah fikih. Dibolehkan memakai kemeja dengan motif yang diperuntukkan untuk wanita. Contoh umpamanya motifnya bunga yang cantik, atau juga dari sisi warnanya pink. Jangan kemudian warnanya hitam, gambarnya ular, kemudian celurit umpamanya, atau gambar metal. Nah, itu tidak diperbolehkan bagi wanita. Karenanya di sini kaidah fikihnya, wanita berpakaian itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Lalu juga tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Kemudian juga bukan merupakan pakaian syuhro atau sensasional. Contoh pakaian sensasional umpamanya loh ya, pakai rok panjangnya sampai kemudian 5 meter, atau juga umpamanya pakaian dengan motif-motif yang sangat merangsang orang untuk berbuat tidak baik, atau juga umpamanya pakai pakaian nih umpamanya loh ya, contoh kamu tuh berhijab pakai jilbab tapi kemudian di atasnya pakai kembang goyang. Nah, itu namanya sensasional, itu tidak dibenarkan. Atau pakai perhiasan, pakaian kan perhiasan ya. Kemudian kamu juga selain sudah berpakaian secara menutup aurat, kamunya pakai perhiasan 5 kilo umpamanya. Nah, itu namanya pakaian tersebut adalah sensasional. Karenanya di dalam fikih tidak dibenarkan wanita memakai pakaian yang sifatnya ketenaran atau sensasional atau syuhroh disebutnya. Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamati tsumma alhaba fihi nar. Barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, Allah akan menyandangkan baginya pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian dia dibakar di neraka dengan pakaian itu. Jadi dalam berpakaian pun fungsi pakaian itu harus dimaksimalkan sesuai dengan kaidah fikih. Kita sebagai wanita itu berkewajiban, menurut ibu bahkan satu keharusan dalam berbusana itu tidak menyalahi aturan fikih, tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, tidak sensasional. Dalam memilih motif pun juga harus cocok. Sekarang contoh kemeja yang tadi ibu kemukakan. Kemeja itu pakaian yang umum saja boleh dipakai laki-laki oleh perempuan. Bahkan di mall saya mau belanja beli baju kemeja buat anak perempuan, saya sampai bingung ini pakaian laki-laki apa perempuan. Terus si SPG-nya bilang boleh laki boleh perempuan bu. Oh gitu, berarti setelah dipakai saya boleh dipakai bapaknya gitu. Nah, kita sebagai perempuan supaya tidak menyalahi kaidah fikih, carilah motif-motif yang memang untuk perempuan. Sekalipun kemeja bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tapi supaya tidak menyalahi fikih, pilihlah dari sisi motifnya, warnanya yang tidak diperuntukkan untuk laki-laki, yang tidak menyerupai pakaian laki-laki. Itu masih selintas kali ibu berikan materi yang sifatnya pendek. Nanti kita lanjut lagi dengan bahasan yang lebih luas lagi, baik soal pakaian, soal aurat dan sebagainya. Ibu kira cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.